Saya percaya semua kita dalam sukacita. Amin. Amin. Sore hari ini kita mau siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita mau bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami datang ke hadapan-Mu, mengucap syukur atas setiap apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami. Kalau sore hari ini kami ada Tuhan, bukan karena kekuatan, bukan karena kehebatan kami Tuhan, semua karena campur tangan Tuhan yang begitu besar dalam hidup kami. Tuhan Yesus yang baik, kami mau masuk dalam hadirat-Mu. Sucikan, kuduskan kami Tuhan. Layakan kami Tuhan untuk kami boleh menyembah-Mu, untuk kami boleh meninggikan-Mu sore hari ini Tuhan. Kami percaya ada hadirat dan kuasa Tuhan turun memenuhi setiap kami pribadi lepas pribadi. Kami rindukan Tuhan perjumpaan pribadi dengan-Mu Tuhan. Kami membawa setiap hati kami, syukur kami dan sembah kami Tuhan ke dalam-Mu Tuhan. Biarlah ibadah kami ibadah-ibadah yang sejati Tuhan, bukan ibadah yang biasa-biasa Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan menolong setiap umat-Mu. Tuhan memberikan kekuatan baru bagi setiap mereka Tuhan. Tuhan yang memberikan mereka kemenangan demi kemenangan Tuhan. Engkau ada bersama dengan umat-Mu pada sore hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami masih di perjalanan Tuhan. Percepat langkah mereka Tuhan, agar kami boleh sama-sama memuji menyembah-Mu Tuhan Yesus. Agar kami sama-sama bersyukur Tuhan dan merasakan kasih-Mu sore hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Betapa besar perbuatan-Mu atas hidup kami. Dengan apakah kami membalas setiap kebaikan-Mu Tuhan. Biarlah lewat pujian penyembahan yang kami naikkan sore hari ini Tuhan, Engkau disenangkan Tuhan dan Engkau berkenan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Mari kita sembah Dia, mari kita sembah Dia. Mari berikan waktu kita untuk Tuhan. Mari kita bersyukur atas apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Kalau hari ini kita ada, bukan karena kekuatan, bukan karena kehebatan, semua karena kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, buat setiap kebaikan kami bersyukur. Buat pertolongan-Mu, Kau Tuhan yang ajaib, yang penuh perkasa. Kami rindukan Engkau hari-hari ini Tuhan. Kami rindukan Engkau Tuhan. Sebab di dalam hadirat-Mu ada kemenangan, ada kelepasan, ada kesembuhan. Di dalam banyak kata, dalam banyak sikap, dalam banyak. Haleluya. Yesus Engkau ajaib. Yesus Engkau perkasa. Kuasa-Mu nyata dan sempurna atas hidup kami. Haleluya. Ini rindu kami Tuhan. Ini setiap hati kami. Kami mau menyembah-Mu. Kami mau tinggikan-Mu. Engkau Tuhan yang berkata di atas pujian kami. Haleluya. Sebab di hadirat-Mu kami Tuhan menyembah-Mu. Sebab di hadirat-Mu Tuhan kami mau memuji-Mu. Haleluya. Terima kasih. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Mari kita sama-sama katakan.
segala keangkuhanku. Mari lebih lagi katakan, di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Ini setiap hati kami dan kerinduan kami Tuhan. Dengan penuh kerinduan di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Segala keangkuhan kami hilang, keangkuhan-Mu. Kami sembah Engkau Tuhan. Ya benar Tuhan. Sembah Engkau ya Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu sembah. Ini penyembahan kami Tuhan. Layakkan setiap umat-Mu sore hari ini Bapa. Jamah setiap hati kami. Ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu sembah. Ku sembah Engkau ya Bapa. Ku sembah Engkau ya Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu. Kami mau sembah Engkau Tuhan. Kami mau tinggikan nama-Mu. Sebab ada kuasa-Mu turun di tempat ini. Melawan setiap umat-Mu. Hinalalalabaya kakanalalabaya sikaral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 a. Hiaralalabaya sikaral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 a. Kami mau tinggikan Engkau lebih lagi Tuhan. Kami mau anggungkan Engkau sebab Engkau besar. Terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih buat kuasa-Mu Tuhan. Lawat dan tutur memenuhi setiap kami. Haleluya. Mari lebih lagi Tuhan sembah Dia. Sembah Dia. Mari rasakan bahwa Tuhan ada di tempat ini. Bahwa Tuhan menjamah setiap pribadi-Mu. Hidalalalabaya kakanalalabaya sikanal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 a. Hiaralabaya sikanal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 a. Hoyaralabaya sikanal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 a. Kami mau sembah Engkau lebih lagi Tuhan. Karena kami percaya ada hadirat-Mu di tempat ini Tuhan. Kami mau sanjung nama-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan ketika kami ada di hadirat-Mu, kami merasakan ada sukacita damai sejahtera turun memenuhi setiap kami. Mari sembah Dia lebih lagi. Berikan yang terbaik bagi Tuhan sore hari ini. Kami mau lebih lagi menyembah-Mu Tuhan. Kami mau lebih lagi meninggikan Engkau Tuhan. Sebab tidak ada alasan kami tidak untuk menyembah-Mu sore hari ini Tuhan. Kami mau fokus menyembah-Mu Tuhan. Kami mau fokus memberikan yang terbaik Tuhan. Turunkan api-Mu di tempat ini Tuhan. Turunkan api-Mu bagi setiap umat-Mu. Ada terobosan di tempat ini Tuhan. Ada mujizat-Mu. Ada kesembuhan di tempat ini Tuhan. Ada pelepasan Tuhan. Ini setiap hati kami Bapa. Ini setiap kerinduan kami
mau berikan yang terbaik bagimu. Haleluya Jesus. Penuhi kami Tuhan, penuhi. Kami percaya kami tidak sama ketika kami pulang Tuhan. Kami akan membawa berkas-berkas-Mu Tuhan. Kami akan bergairah lagi di dalam Engkau Tuhan. Haleluya Jesus. Terima kasih buat jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih buat lawatan-Mu bagi setiap kami pribadi, lepas pribadi. Kami percaya Tuhan, kami mengalami perjumpaan dengan Engkau. Ketika kami sungguh-sungguh menyembah-Mu Tuhan, ketika kami percaya dengan kuasa-Mu Tuhan, hadirat-Mu terus yang memenuhi setiap kami. Haleluya, haleluya Jesus. Hosana bagimu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari dengan sungguh-sungguh katakan, diriku yang kami percaya Tuhan. Penuhi kami Tuhan, penuhi dengan sukacita, penuhi dengan kerinduan untuk terus menyembah-Mu. Ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu, saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Sekali lagi katakan, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Sorakan haleluya, haleluya Jesus. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu.
Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu. Sebab malaikat akan diperintahkan kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu. Janjimu, firmanmu, iya dan amin ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu, selalu berdoa buat bangsa negara kami yang kami cintai, bangsa Indonesia. Indonesia diberkati Tuhan. Shalom Indonesia, damailah Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, Indonesia menyembah nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Apapun keadaan hari-hari ini bangsa Indonesia Tuhan, kami tetap percaya tangan-Mu telah menopang bangsa Indonesia. Terlebih pemimpin kami Bapak Presiden Jokowi Ma'ruf Amin, wakilnya Tuhan dari jajaran tinggi sampai terendah sekalipun RT RW. Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Penyertaan-Mu sangat sempurna. Biar mulai berunity memimpin bawa bangsa kami ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, apapun Tuhan lewat perekonomian yang kami alami, kesehatan Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau akan memulihkan bangsa kami. Kami akan melihat Indonesia menjadi berkat buat bangsa-bangsa. Sekalipun Tuhan gelombang besar yang terjadi, tapi berkat Tuhan akan mengalir buat bangsa Indonesia yang kami cintai ini Tuhan. Kami juga selalu berdoa pemimpin rohani kami Tuhan, Bapak Pendeta Niko Nyoto Raharjo berserta wakil, Bapak Pendeta Wiwiko Mulyono berserta wakilnya, Bapak Pendeta Rudi Siregar berserta wakilnya. Tuhan menyertai, Tuhan melindungi. Damai sejahtera terus Kau berikan buat hamba-hamba-Mu melayani. Kaki yang kuat, lutut yang kuat, roh yang menyala-nyala Kau berikan buat hamba-hamba-Mu. Keluar masuknya Engkau memberkati Tuhan. Biarlah semuanya penyertaan-Mu sempurna buat hamba-hamba-Mu. Kami juga berdoa buat gereja kami di tempat ini Kenari Tuhan. Dan gereja kami GBI BKP Aston. Ada rencana suatu yang besar buat gereja. Engkau yang memperlengkapi Tuhan. Engkau yang memperlengkapi kami semua para pengerja-Mu. Ada sampai hari ini Tuhan bukan kuat dan gagah kami. Engkau melihat hati kami Tuhan. Teruslah berikan hati-Mu seperti hati-Mu kepada kami, hati yang mau melayani Tuhan. Apapun keadaan kami hari-hari ini, tetap mata kami memandang kepada-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa buat hamba-Mu yang memberitakan Injil pada sore hari ini. Kami mengangkat tangan kami Tuhan. Mari kita angkat tangan kita, boleh bersama-sama buat hambanya. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, turunkan berkat-Mu, curahkan roh-Mu terus buat hamba-Mu untuk melayani-Mu Tuhan. Diberkatilah Engkau di ladang, diberkatilah Bapak ini di dalam pelayanan Bapak Pendeta Edison Simamora STH. Tuhan kami bersatu hati lewat tempat ini, berdoa buat hamba-Mu Tuhan melayani di tempat ini. Ada suatu berkat yang sungguh luar biasa Kau berikan buat hamba-Mu. Tanda-tanda heran, tanda-tanda mujizat Kau berikan buat hamba-Mu ya Bapak di dalam pelayanan. Berkati istri, berkati anak, seluruh keluarga besar dia Tuhan, pertalian darah diberkati Tuhan. Apapun Tuhan yang diberitakan Injil pada sore hari ini Tuhan, biarlah kami punya hati yang baik, tanah yang subur. Ketika benih itu terjatuh di tanah yang subur, bertumbuh dengan kuat dan berbuah yang manis ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Apapun Tuhan keadaan, biarlah berkat Tuhan mengalir buat hamba-Mu ya Tuhan Yesus. Engkau baik, Allah yang sungguh dahsyat yang kami sembah. Biarlah nanti ketika kami mendengarkan firman-Mu, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan,
yang tutup dibukakan Tuhan hari-hari ini. Berkat secara jasmani, terlebih hati yang tertutup selama ini dibukakan dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Engkau dahsyat Tuhan, Engkau baik bagi kami. Engkau membawa kami terbang tinggi seperti burung rajawali Tuhan hari-hari ini. Terima kasih Tuhan. Berkati juga seluruh jemaat yang hadir pada sore hari ini. Biarlah hidupmu diberkati Tuhan. Semuanya kita diberkati Tuhan. Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu semua. Biarlah kehendak-Mu yang jadi. Banyak hal yang kekurangan kami. Biarlah Tuhan yang memperlengkapi. Terima kasih Tuhan. Segala puji syukur hormat kami panjatkan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Berikan sorak-sorak yang terbaik bagi Tuhan. Sorakan haleluya. Kembali kita bersuka cita sore hari ini karena Tuhan ada dalam setiap kehidupan kita. Amin. Yang percaya Tuhan Yesus selalu ada menyertai kita, katakan amin. Puji Tuhan. Saya udah jemaat untuk berdiri, kita akan lebih lagi memuji Tuhan. Sorakan haleluya. Kami mau bersuka cita Tuhan, sebab Engkau ada di dalam setiap kehidupan kami. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Sekali lagi katakan, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Mari kita sama-sama katakan, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Tidak ada alasan kita untuk tidak bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Mari bertepuk tangan sama-sama katakan, bersuka, bersuka dalam Allah sukacita di dalam setiap hidup kami. Bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekarang lagi bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah.
selamanya. Kasih setianya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, untuk selamanya. Kasih setianya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia Engkau yang terbaik dalam hidup kami Tuhan. untuk selamanya. Selama-lamanya Engkau yang terbaik. Kasih setianya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, lebih sungguh lagi katakan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya. Sorakan haleluya. Kita orang-orang yang bersyukur di hadapan Tuhan. Amin. Saya persilakan duduk kembali. Sebentar kita akan mendengarkan Voice of Pentecost. Shalom saudara, pernah lihat gak pohon durian berbuah mangga atau pohon jeruk berbuah apel? Tentu tidak mungkin itu terjadi secara alamiah, bukan? Nah, Yesus pernah menjelaskan kepada orang banyak kalau tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Karena itu, sebagai orang percaya, sangat penting untuk kita memastikan keselamatan kita menghasilkan buah-buah pertobatan. Karena itu, di dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai person and purpose. Sedih sekali kalau kita mendengar kabar mengenai hamba-hamba Tuhan yang berjatuhan di dalam ladang pelayanan, dalam area kekudusan, moral, dan kehidupannya yang ternyata tidak sesuai dengan pemberian firman. Padahal, ini bukanlah kehendak yang Allah minta bagi setiap orang percaya. Yesus berkata di dalam Matius 7 ayat 22-23, di mana pada hari-hari terakhir akan banyak orang berseru, memanggil namanya, menunjukkan karunia bernubuat, mengusir setan, dan banyak mengadakan mukjizat. Tetapi nyatanya Yesus tidak mengenal mereka. Wah, rupanya banyak melakukan pelayanan tidak menjamin kita dikenal oleh Tuhan Yesus. Adalah sebuah kesia-siaan kalau kita sibuk melayani dan mengira itu adalah jaminan kehidupan kekal kita. Terlebih penting adalah agar diri kita dikenal oleh Yesus sebagai anak-anaknya dan hamba-hambanya yang baik dan setia. Mungkin saudara bertanya, mengapa Yesus tidak mengenal orang-orang yang mengaku sudah melakukan hal yang kelihatannya rohani? Ada beberapa jawaban. Yang pertama, karena pelayanan yang menggunakan karunia rohani adalah pemberian atau anugerah semata dari Tuhan. Tetapi karunia rohani ini perlu ditampung di dalam kapasitas yang benar. Karunia yang Roh Kudus berikan diperuntukkan untuk kepentingan pelayanan di tubuh Kristus. Kapasitas untuk menampung karunia ini bisa disebut sebagai buah roh. Nah, inilah bagian dari pengudusan hidup, di mana Roh Kudus bersinergi dengan kita, menumbuhkan yang sesuai dengan Yesus dalam hidup kita. Karunia tanpa karakter adalah jalan pintas menuju kehancuran. Yang kedua, hal ini ditegaskan dalam Kejadian 1 ayat 26, di mana manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah terlebih dahulu agar mereka berkuasa untuk menjalankan tugasnya. Perhatikan saudara, bahwa manusia harus serupa
dan segambar dengan Allah agar mereka berkuasa, bukan sebaliknya. Dalam bahasa Inggrisnya, manusia disebut sebagai human being, bukan human doing. Artinya apa? Keberadaan kita sebagai rupa dan gambar Allah harus nyata terlebih dahulu, sembari kita melakukan pelayanan yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Dari sini kita mengerti kenapa Yesus berkata, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Lantas, kalau kita mendengar ada orang-orang di dalam pelayanan, khususnya hamba Tuhan, yang jatuh dalam dosa, apa yang harus kita lakukan? Pertama, sebagai orang percaya, kita harus mendoakan agar kasih karunia Tuhan memampukan dia untuk bertobat dan kembali kepada jalan yang benar. Kita sebagai orang percaya mungkin bereaksi dengan menyatakan kekecewaan kita dan mungkin bisa mundur dari pelayanan. Atau kita memilih jalan yang lebih baik. Kita bertumbuh di dalam kedewasaan rohani dengan mengampuni hamba Tuhan tersebut, introspeksi diri kita yang juga rentan terhadap godaan dosa, dan mendukung untuk proses pemulihan itu bisa terjadi. Terkadang gereja terjebak dalam menghakimi tanpa kasih. Ayat firman memang menyatakan bahwa kita menghakimi mereka yang ada di dalam gereja untuk tujuan pendisiplinan. Tetapi Yesus juga mengajarkan untuk kita tidak cepat melihat selumbar di mata orang lain, tetapi balok di mata kita sendiri diabaikan. Bagi mereka yang dipilih untuk menjadi hamba Tuhan, yang melayani di rumahnya, ataupun setiap kita sebagai jemaat Tuhan, perlu memiliki budaya saling. Saling apa? Saling mendoakan, saling menasihati, saling mendukung di dalam kasih dan iman. Karena apa? Karena tujuan kita semua sama, menyelesaikan pertandingan iman dengan baik. Untuk penjelasan selengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Sore hari ini kami mau buka hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu sore hari ini. Kau yang kami selalu rindukan di dalam setiap kami Tuhan. Biarlah firman yang kami dengar sore hari ini Tuhan menjadi kekuatan bagi setiap kami Tuhan Yesus. Kami buka hati kami Bapa. Haleluya. Ooh.
Kami mengucap syukur buat sore hari yang indah ini Tuhan. Mengucap syukur untuk tuntunan, penyertaan, serta pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Mengucap syukur buat keselamatan yang pasti kami miliki dalam Kristus Yesus Tuhan. Makasih juga Tuhan buat banyak hal yang Tuhan kerjakan bagi setiap kami. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Engkau yang ditinggikan, dimuliakan atas segalanya Tuhan. Kami dapati diri kami di dalam Engkau. Orang yang harus bersyukur atas karya Tuhan yang dahsyat. Karena untuk semua itu kami tidak punya sumbangsih sedikit pun ya Tuhan. Tapi anugerah-Mu. Terima kasih buat banyak hal yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah memuji, menyembah Engkau Tuhan. Sebentar kami mau belajar firman-Mu. Urapilah hamba-Mu Tuhan. Hanya anugerah-Mu saja hari ini kalau hamba-Mu boleh berdiri di tempat ini untuk menyampaikan pesan Tuhan. Urapi kami semuanya. Kami tolak, patahkan segala pekerjaan roh-roh jahat di udara yang seringkali mencuri perhatian kami. Bahkan seringkali membawa pikiran kami jauh mengembara dari ruangan ini. Kami patahkan kuasa itu dalam nama Yesus Kristus. Biar kami memiliki sedikit rasa hormat kepada Tuhan saat kami mendengar firman-Mu. Kami tinggalkan setiap kesibukan-kesibukan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Salam Bapak Ibu. Terima kasih buat Abang Pendeta yang boleh memberikan saya kesempatan hari ini untuk menyampaikan firman Tuhan. Saya percaya jemaat di tempat ini jemaat yang sungguh-sungguh membawa jiwa-jiwa baru untuk datang beribadah kepada Tuhan. Amin. Nah, untuk jiwa-jiwa baru saya memperkenalkan diri saya. Ya kan begitu ya? Ya, kalau yang sudah lama mungkin sudah kenal ya. Nama saya Pendeta Edison Simamora. Udah menikah, 2 putra, 1 mantu. Dan juga 1 calon cucu. Puji Tuhan. Tuhan berkati ya. Baik. Masih ada 1 lagi. Anak muda di rumah saya. Ya. Yang sedang mencari jodoh. Haleluya. Baik sama Tuhan. Pelayanan di GBI Batu Karang. Batu Karang ya. Saya punya kerinduan jemaat itu jemaat yang tangguh semuanya. Kebetulan orang Batak ya, dibuat juga Batu Karang kan makin tangguh dia. Amin. Tapi ya, takut berjatuhan, Pak. Baik. Tuhan percayakan kita menggembalakan jemaat di samping pintu masuk terminal Bekasi. Jadi kalau ada Bapak Ibu yang mau ke Jawa, ya di balik tembok, kalau udah masuk balik tembok itu persis ada ruko-ruko di sana sama Tuhan ya. Tahun 2002 kita masuk di situ, pertama kali gereja. Kita perintis awal, kita orang yang paling pertama berhadapan dengan orang-orang yang tidak suka pekerjaan Tuhan. Begitu sudah mulai lega, masuk semuanya, enggak apa-apa, puji Tuhan. Sekarang ada 40 lebih gereja di sana. Haleluya. Luar biasa. Baik sama Tuhan. Tadi pujian pertama tadi sama Tuhan membuat saya menangis sama Tuhan. Kenapa? Karena pertama kali saya dibawa oleh seorang hamba Tuhan masuk ke gereja setelah saya di Jakarta. Tahun 86. Itulah lagu pertama sama Tuhan. Itu lagu pertama yang saya dengar. Dibawakan oleh Pendeta Yakob Nahuai. Dan waktu itu saya agak terheran-heran melihat suasana ibadah. Karena gereja saya
dari kampung itu gereja mainstream. Tetapi begitu lagu itu dinaikkan sama Tuhan, saya menangis sejadi-jadinya sama Tuhan. Saya menangis. Dulu bobot badan saya itu paling antara 38 sampai 40 kilo. Saking kurusnya sama Tuhan. Saya kalau saja bukan Tuhan angkat saya pikir saya udah habis. Udah hilang. Dulu atrium itu belum dibangun, saudaraku, itu rumah-rumah pemukiman yang agak hitam sama Tuhan. Jadi disitulah dulu kami beberapa orang kumpul. Dan saya dilayani oleh seorang hamba Tuhan dari GBI Mawar Saron. Saya waktu itu pertama kali bawa ibadah di Raden Saleh sama Tuhan. Nah, itu lagu itu membuat saya hancur sama Tuhan. Ditambah lagi khotbahnya pajak onahwai, tinggalkan kegagalan. Makin hancur saya sama Tuhan. Tetapi saya punya respon yang baik. Tidak selamanya saya harus begini, saya harus bangkit. Saya harus bangkit, saya harus bangkit. Kasih Tuhan dengan proses Tuhan yang cukup berat bagi saya. Saya dibawa ke Medan sekolah teologi praktika. Tapi baru setengah tahun di sana berencana lari dari kampus. Tapi sebelum saya lari, saya tabrakan di pasar Peringgan Medan yang membuat kaki saya sebelah kanan patah. Proses Tuhan terus berlanjut. Menikah tanpa pekerjaan. Tidak ada pekerjaan sama sekali. Saya akhirnya balik lagi ke Senen. Tidak mau melayani. Anak pertama dipanggil Tuhan. Dari situlah saya mulai bangkit dan berkata, apapun yang terjadi, saya harus melayani Tuhan. Walaupun berat. Setahun pertama penggembalaan saya masih ngasong di Senen. Sampai akhirnya jemaat ketemu saya di Senen, lihat saya di Senen lagi ngasong. Akhirnya mereka kumpul semua, berapa orang ibu-ibu, dan berkata, Bapak Pendeta jangan lagi pergi ke Senen. Kami sudah sepakat untuk kasih setiap bulan. Terima kasih saya bilang. Tapi kalau ternyata nanti dalam perjalanan ke depan sudah jadi beban, kita hentikan saya bilang. 4 bulan saudaraku, udah mulai berat. Saya bilang, saya kumpulkan lagi mereka, terima kasih, kita hentikan saya bilang. Terus apa berkat Bapak? Kalau Tuhan sudah panggil saya, Tuhan yang cukupkan berkat saya. Amin saudaraku. Tuhan yang cukupkan berkat. Kita belum apa-apa udah langsung khawatir sama Tuhan. Begitu berat perjuangan dalam pelayanan. Bukan sekedar untuk cari makan. Tetapi Tuhan taruh ada beban untuk kita bisa menangkan jiwa-jiwa. Tidak kebetulan memang karena suasana Senen terminal, jadi Tuhan tempatkan lagi saya di Senen, di Bekasi. Kerap kali berjumpa dengan orang-orang mabuk, tidak lagi menjadi sesuatu yang menakutkan bagi saya. Yang penting waspada dan waspada. Amin. Udah tahu mabuk pegang golok, ditantang lagi, jangan begitu dong. Waspada, amin. Itu, jadi perlu kita waspada kalau menghadapi orang mabuk. Ya, kita buka pelayanan di sana, begitu banyak yang atas nama organisasi datang, kita hadapi dengan baik. Puji Tuhan sampai hari ini mungkin salah satu tempat ibadah, lokasi ibadah yang pengeluarannya untuk namanya yang tidak terlalu penting, paling murah se-Bekasi, 60.000 itu pun untuk kebersihan, 60.000 setiap bulan. Daripada teman di Tambun ada sampai 900.000 per bulan, hanya untuk orang-orang yang tidak takut sama Tuhan. Dan itu saya doakan terus sampai hari ini. Kasih Tuhan, daripada terlalu jauh ya, mari kita buka dari Tesalonika pasalnya, 1 Tesalonika pasalnya yang kelima. Mohon maaf sama Tuhan kalau Alkitab saya ini kan terlalu kecil. Jadi kalau saya lihat ini udah gak jelas lagi entah apa ini. Akhirnya saya gantilah pakai HP ini teman-teman ya. Ayo, 1
1 Tesalonika pasal 5, 2 ayat sama Tuhan, 17 dan 18. Saya bacakan 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17 dan 18. Tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukur itu manfaatnya bagi kamu dan bagi saya. Kan jelas kan? Secara letterlek, secara harfiah dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu, bagi saya. Nasam Tuhan, tetaplah berdoa. Kata tetaplah berdoa ini satu perintah yang dalam kondisi apapun harus berdoa. Diberkati atau tidak diberkati, lagi senang atau lagi tidak senang, lagi banyak duit atau lagi tidak banyak duit, tetap berdoa. Lah Pak Pendeta, bukankah berdoa itu supaya menghadirkan duit? Sementara saya lagi banyak duit. Bukan seperti itu pemahaman tentang berdoa, saudara Tuhan. Ada banyak orang memberikan pengertian-pengertian tentang doa. Ada yang berkata, ya, sebagai alat komunikasi dengan Tuhan, menghubungan dengan Tuhan. Tetapi saya mau ambil satu pengertian berdoa. Orang yang suka berdoa adalah orang yang menyadari bahwa betapa lemah dan betapa ringkihnya hidupnya tanpa Tuhan. Orang yang menyadari tanpa Tuhan tidak dapat melakukan apapun. Dalam artian tidak dapat menghasilkan yang baik bagi kita dan bagi orang lain. Makanya dalam Mazmur 107 dikatakan, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sia usaha orang untuk membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang berjaga-jaga, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Dan ada dikatakan lagi, sia-sialah engkau duduk-duduk sampai pagi, tidak mendapatkan hasil apa-apa. Indra Gandhi mati dibunuh oleh pengawal pribadinya. Mungkin dia tidak pernah berpikir bahwa pengawal pribadinya akan membunuh dia sama Tuhan. Makanya perlu berdoa. Amin. Berdoa. Entah siapapun. Karena Alkitab berkata, kita dengan yang namanya maut itu tidak terlalu jauh. Bahaya selalu mengintai. Nah, tentu dengan kita berdoa saudara Tuhan, banyak hal yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup kita. Di mana kita sendiri tidak mampu melakukannya. Kita tidak bisa menambah yang sedikit jadi banyak. Mengurangi yang banyak jadi sedikit bisa. Kita tidak bisa mengubah keadaan, tapi Tuhan sanggup mengubah keadaan. Kita tidak sanggup membuka pintu berkat, tapi Tuhan sanggup membuka pintu berkat bagi kita. Mungkin ada masalah yang terlalu berat yang kita sendiri sudah merasa yakin bahwa kita sendiri tidak akan sanggup melepaskan diri dari masalah yang kita hadapi. Tapi dengan kita berdoa, Tuhan sanggup. Bahkan mengerjakan jauh dari apa yang kita harapkan. Bahkan mengerjakan jauh lebih daripada apa yang kita minta. Sehingga kita dibuat tercengang-cengang oleh karya Tuhan yang dahsyat itu. Saya waktu buka pelayanan pertama, kami ibadah jam 7 malam. Karena beberapa jemaat pedagang malam, saudaraku, di Pasar Baru. Lalu mereka ngobrol lah, kita carilah tempat Pak Pendeta yang jamnya, kalaupun tidak strategis, tapi jamnya bisalah. Entah jam-jam 4, kan begitu seperti hari ini kan.
Lalu kita carilah, adalah satu tempat, satu gereja, ruko tempat seorang pendeta buka pelayanan di situ, dia ibadahnya jam 7 malam. Karena ibadah pagi dia di gereja tempat lain. Lalu kita ketemu. Bisakah Pak Pendeta kita sewa tempat ini? Oh bisa. Berapa lah kira-kira 1 bulan? Pada waktu itu masih 300.000 sama Tuhan. Kita udah mulai ada tabungan. Bagaimana kalau saya langsung bayar setengah tahun? Jangan, gak usah repot-repot. Nanti aja, tenang aja. Minggu kedua saya datang lagi mau bayar. Dia bilang, udah kamu permisi aja sama pemilik ruko yang lama. Nah, permisi ya pemilik ruko yang lama. Oh, puji Tuhan Pak Saya Murah. Kebetulan ada juga gereja yang nyari ini katanya. Udahlah, berarti saya keluar kan. Dia malah tunjukin foto-fotonya sama orang-orang hebat. Wah, hebat juga nih Pak Pendeta tapi saya kan. Minggu ketiga saya datang juga dia nggak mau terima uangnya. Minggu keempat begitu. Waktu itu ada 5 minggu. Nah minggu keempat itu saya telepon seorang sintua HKBP tapi sudah memiliki semangat dan gairah karismatik. Dia tinggal di Semarang, tapi rumahnya di Rawasari. Jangan lupa ya Bapak, khotbah di gereja kita. Oh iya, kau temani aku lah besok di sana ya. Di dekat Terminal Bekasi itu ada rukoku katanya. Yang mana? Itu yang dipakai apotik lah. Itu juga mau saya sewa Pak. Gue bilang, oh ya bagus lah itu katanya. Lalu besoknya saya ketemu sama pendetanya. Pak Pendeta katanya anakku ini mau pakai gedung ini ya. Oh, iya, ya baik-baik kalian ya. Lalu saya pulang kan, pulang dong kan mereka kan ada yang mau dibicarain kan gitu. Gak boleh kepo, amin. Amin. Jangan kepo. Ngomong apa ya? Jangan, biarkan mereka di situ. Lalu besoknya khotbah beliau kan. Pulanglah dia. Lalu saya teleponlah mau bayar kan gitu. Di luar dugaan saya. Kalau tadi kita dengar pesan ada hamba Tuhan yang jatuh, saya baru yakin ada hamba Tuhan juga yang memiliki hati yang teganya. Saya mau bayar Pak. Kamu tahu nggak? Kamu nggak boleh di sini. Besok ibadah di mana? Kamu gitu. Nggak ada tempat. Karena ini sudah diambil orang. Jangan begitu Pak, aku bilang. Iya, kamu nggak boleh ibadah di sini. Emang kamu siapa? Ya banting itu telepon rumahnya tuh. Saya telepon istrinya. Lebih galak lagi istrinya. Wah. Lalu aku seperti Raja Daud, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung dari manakah datangnya pertolonganku. Tapi puji Tuhannya saya nggak berhenti sampai di situ. Ada lagi di bawahnya. Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Di situ. Kalau sampai di situ tadi bahaya, harus sampai ke bawah. Jangan tanggung sama Tuhan ya. Lalu mulailah saya menghitung hari. Hari Senin cari, enggak ada. Selasa cari, tidak ada. Rabu tidak ada. Kamis tidak ada. Jumat tidak ada. Semua minta tahunan. Itu pun langsung per 2 tahun. Lalu sampailah saya doa yang namanya doa klimaks sama Tuhan. Ada 2 klimaks sama Tuhan. Ada. Ya, ada 2 puasa, ada 2 korporat kan gitu ya. Ada 2 bersama. Saya sebut ada satu namanya 2 klimaks sama Tuhan ya. Saya berdoa begini ya. Tuhan, jika Tuhan tidak buka jalan, maka tertutuplah jalan bagiku. Kan aku hanya berharap jalan itu datang dari Tuhan. Saya amin saudaraku. Itu udah hari Sabtu pagi. Karena besok kan ibadah kan. Lalu, kamu gak pergi Pak cari tempat? Saya udah berdoa, doa saya sudah klimak. Kita tinggal tunggu. Sabtu, mulai menghitung. Tadi menghitung hari, saya mulai menghitung jam. Menghitung jam sama Tuhan. Jam 4 sore ada telepon.
Nah, biar jemaat tahu ya, kalau telepon bunyi ke rumah pendeta, biar tahu, biar saya ajarin ya. Biar saya ajarin. Pak pendeta itu pertama di pikirannya jemaat. Amin Pak pendeta? Siapa ini? Siapa ini? Ya. Jemaat. Baru teman hamba Tuhan atau orang yang kita temui di jalanan ketika kita sampaikan firman. Keluarga itu nomor di belakang itu. Biar tahu bagaimana perhatiannya seorang gembala bagi jemaatnya. Rasul Paulus berkata apa? Aku bersuka cita hanya ketika aku mendengar iman dan kasihnya. Bukan ketika dia bawa aku makan di restoran yang mahal. Itu pulang dari restoran udah habis semuanya. Tapi ketika dia melihat iman dan kasih jemaat bertumbuh, maka inilah yang akan bisa mendukung pekerjaan Tuhan. Dan dia akan berkata, Pak Pendeta, apa yang bisa aku kerjakan? Karena aku punya karunia doa. Pak Pendeta bilang, kebetulan Bu, ada yang kita lagi berdoa untuk pemimpin doa, koordinator doa ini. Ibu masuk. Daripada orang yang tidak bertobat, menghabiskan waktunya pendeta. Ngambek tidak mau kerja, istri telepon pendeta. Ngada tidak mau kerja, pendeta ditelepon. Ngabisin waktu. Belum pernah saudara lihat, dengar ada jemaat nginap di rumah pendeta? Di rumah saya pernah nginap jemaat yang ngada tidak mau kerja 2 minggu. 2 minggu. Karena istrinya serba salah. Kalau dibangunin cepat, apa yang kata suaminya? Kau pikir aku malas kerja? Kalau nggak dibangunin, kenapa nggak kau bangunin aku? Serba salah kan? Ngambek dia sama Tuhan. Makanya kalau sudah bapak yang nggak usah ngambek sama amin. Bilang dulu sama suaminya kiri kanan. Makanya jangan ngambek Pak bilang. Jangan suka ngambek. Di sini ya ada tanggung jawab. Sini, amin. Ada tanggung jawab. Jangan suka ngambek. Udah dewasa juga masih ngambek. Apalagi kalau kumisnya udah ubanan kayak saya. Makin jelek kelihatannya sama Tuhan. Nah sama Tuhan, akhirnya siapa bagi saya? Apa dia bilang? Katanya bahwa pendeta ketemu di Ruko Mitra Ramayana di blok sekian nomor sekian. Jam 6 sore harus ketemu. Ini lagi mikirin besok di mana ibadah, ini malah nyuruh ketemu, nggak jelas juntungan, tapi saya melangkah aja. Saudara harus percaya bahwa saya pernah punya sepeda yang suka bunyi sama Tuhan, suka bunyi dia, ya. Begitu udah goyes, bunyi dia, nggak mau. Saya bilang harus mau. Kenapa itu terjadi? Karena sudah mulai aus semuanya kan gitu ya. Udah mulai karatan. Begitu udah goyes bunyi dia, nggak mau. Harus mau. Saudaraku, akhirnya jumpalah saya dengan seorang ibu. Pak Pendeta katanya. Saya salam Ibu Pendeta. Rupanya saya pernah jumpa sama dia di Cirebon waktu MD. Dia seorang hamba Tuhan buka pelayanan di Bekasi. Tapi karena berjalannya waktu tidak ada pertumbuhan. Dia sedang menyelesaikan skripsinya di Tangerang. Dia bilang, ini Pak Pendeta ruko ini pakai. Dari mana Ibu tahu saya sedang berdoa untuk sebuah ruko? Tuhan terus ingatkan Bapak tentang Bapak. Ingatkan terus, saya berdoa terus wajah Bapak. Muncul terus. Terus bagaimana Bu? Ruko ini masih ada 6 bulan lagi. Ada kursi, ada mimbar, ada tempayan perjamuan. Dalam hati saya puji Tuhan, saya kebetulan gak punya kursi, gak punya mimbar, gak punya tempayan perjamuan kan. Bagaimana caranya Ibu meyakinkan saya? Ini pegang kuncinya. Cuman besok pada saat hari Minggu Bu, Pak, saya mintalah kesediaan Bapak, gembala saya lah, pembina saya lah yang khotbah. Karena nanti akan ada redaksinya di situ. Telah digabungkan GBI Margahayu ke GBI Batu Karang. Walaupun saya tahu tidak akan ada yang tinggal dari GBI Margahayu. Karena jemaatnya hanya 5 orang, itu pun anak muda. Itu pun anaknya gereja-gereja mainstream. Saya bilang, oh puji Tuhan lah, gak apa-apa lah Bu, saya bilang. Akhirnya saya terima kunci jam 6 sore. Saya langsung tulis kertas. Saya bikin alamatnya. Saya ajak lagi sepeda saya yang suka bunyi ini. Saya goes terus. Besok ibadah di sini.
Kenapa enggak di sini? Udah, jangan ditanya dulu. Ini aja dulu. Fokus sini, fokus. Datanglah mereka semuanya. Betul sama Tuhan. Dikasih Tuhan lah. Ruko 6 bulan gratis sama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Doa. Banyak hal yang Tuhan bisa kerjakan dalam hidup kita. Tapi jangan hanya sekedar hanya untuk mendatangkan berkat. Harus kita memiliki satu sikap yang benar. Semakin diberkati Tuhan, semakin intim hubungan dengan Tuhan. Jangan semakin diberkati, semakin menjauh dari Tuhan. Jangan menjauh, amin. Ini waktu belum diberkati, waduh setianya minta ampun. Pak Pendeta, doakan saya Pak Pendeta. Begitu diberkati, mulai nggak kelihatan dia. Mulai nggak kelihatan dia. Begitu berkatnya ditarik, nongol lagi dia. Ada jemaat kami begitu sama Tuhan, lama dia berdoa, bantu doa ya Pak Pendeta ya. Saya kepengen ngambil mobil, nggak apa-apalah, tak apalah kredit katanya. Oh iyalah, kita doakanlah kan. Senanglah kalau ada perkembangan dalam ekonomi jemaat kan. Iyalah, suatu kali kita lagi berdiri pinggir jalan, kita nunggu-nunggu angkot kan, tiba-tiba lewat dia kan. Tut, Pak Pendeta, naik dong katanya. Enak kan? Iya. Harus senang juga melihat jemaat diberkati Tuhan, harus senang juga melihat tetangga diberkati Tuhan. Masa ada orang melihat tetangganya diberkati Tuhan, kambuh encoknya sama Tuhan. Encoknya kambuh karena diberkati Tuhan tetangganya. Jangan begitu. Kau yang kurang berdoa, amin. Masa rematinya kambuh hanya gara-gara tetangganya diberkati Tuhan. Lalu nanya, dari mana duitnya ya? Jangan tanya dari mana duitnya. Doamu yang kau kencangkan. Doa yang dikencangin, amin. Kencangin doanya. Nah sama Tuhan berdoa, jangan hanya sekedar supaya kita diberkati Tuhan. Tapi kita membuka hati di depan Tuhan. Berdoa itu banyak sekali sama Tuhan. Ketika kita berhadap sama Tuhan, berlutut sama Tuhan, itu artinya kita mengakui kemahakuasaannya. Aku ini apalah aku ini Tuhan, aku tak ubahnya seperti debu. Makanya kalau bangsa Israel masuk dalam sebuah penyesalan yang dalam, mereka kan mau tengkurap sama Tuhan, ya. Ditaruh debu ke kepalanya. Itu satu kegiatan yang sering dilakukan untuk mengakui kebesaran Tuhan. Jadi berdoa penting sama Tuhan. Lagi banyak duit, tetap berdoa. Tidak punya duit, apalagi. Seorang ibu yang suka berdoa, dia tidak pernah mengentungkan harapan belanjanya pada gaji suami. Harus sampai kepada titik itu. Dia tidak hanya berpikir bahwa bulan depan akan tercukupi makan dan minum karena ada gaji suami saya. Maka dia tidak akan pernah berdoa lagi. Bisa saja suaminya nanti kambuh penyakitnya sama Tuhan. Penyakit judinya kambuh, gak ada berkatnya. Tapi kalau kita berdoa, ada berkat yang Tuhan akan bukakan bagi setiap kita. Saya begitu banyak mengalami namanya pertolongan-pertolongan Tuhan. Saya begitu banyak merasakan keajaiban demi keajaiban yang Tuhan kerjakan. Waktu saya baru bertobat, bapak saya bilang, kalau kau mau sekolah pendeta di gereja mainstream, aku biayai semua, saya cukupkan semuanya. Karena bapak saya salah satu sintua. Dan anehnya bapak saya pun udah pernah mimpi bahwa saya itu harus jadi pendeta. Satu kali dia mimpi saya mendaki gunung katanya, tinggi sekali. Saya bilang tidak Pak. Apa yang menarik di sana? Bukan masalah apa yang menarik saya bilang. Tapi saya harus mulai belajar dari titik nol. Karena ketika Umar Hanto Bapak modali saya, Bapak cukupkan semua biaya-biaya. Saya buka koperasi di Depok tapi hancur semuanya. Saya tidak akan mulai lagi, saya tidak akan mau lagi meminta apapun sumbangan Bapak sama saya. Saya mulai dari titik nol saya bilang. Bagaimana mungkin nanti anakmu bisa kuliah, bisa sekolahkan katanya. Saya bilang, hidupku sudah saya persembahkan semuanya kepada Tuhan. Hidupku sudah saya serahkan sepenuhnya sama Tuhan. Yang walaupun begitu pahit sama Tuhan.
Tapi saya konsisten tidak mau mencoreng nama saya. Tidak mau mencoreng nama Tuhan. Dengan meminta pertolongan dari siapapun. Bagiku, pelayanan adalah respon panggilan Tuhan. Masalah makan dan minum itu tanggung jawab sepenuhnya. Amin. Jadi tidak ada alasan bagi saya untuk minta pertolongan sama Tuhan, sama teman. Kenapa Bapak Regar melayani? Itu respon panggilan Tuhan. Karena beliau saya tahu orang kerja juga. Tetapi respon kepada Tuhan melayani Tuhan. Karena berapa kali saya mau lari dari pekerjaan Tuhan, terus saya dipukul Tuhan. Terus dipukul Tuhan. Akhirnya saya menyerah dan melayani. Berdoa itu penting Bapak Ibu. Amin. Paling tidak berdoa itu paling tidak kita mengambil satu tindakan seperti Ayub, seperti Abraham. Jangan sampai dalam satu rumah tangga tidak ada yang mau berdoa, berdiri membawa perkaranya kepada Tuhan. Jangan sampai suami ngorok, istri ngorok, anak-anak pun tidak mau berdoa. Lalu kita bentengin keluarga kita dengan apa sama Tuhan? Jangan katakan Pak Pendeta sudah berdoa buat keluarga saya. Jangan bilang pekerja-pekerja sudah berdoa buat keluarga saya. Tuhan minta kamu yang membentengi rumah tanggamu dengan doa. Kamu yang membangun benteng di situ lewat doa. Amin saudaraku. Bagaimana Ayub harus berdiri membawa perkara anak-anaknya di hadapan Tuhan. Setiap pagi dia harus sembelih domba. Dia korbankan sebagai korban bakaran untuk menghapus dosa. Dia bilang sama Tuhan apa? Kalau tadi malam Tuhan ada anakku yang berdosa di hadapanmu. Kalau tadi malam ada anakku yang berdosa di hadapanmu Tuhan. Mari Bapak Ibu, apalagi kalau kita punya anak muda, pemuda-pemudi remaja. Mari berdoa sama Tuhan. Berdoa, bentengi mereka dengan doamu. Bentengi mereka dengan doamu. Kemarin malam saya lagi berkunjung ke Pasar Baru, ada jemaat di situ. Kebetulan aja lewat ada yang sakit di rumah sakit Bella. Sebelum saya pulang ke rumah saya singgah di Pasar Baru. Pak Pendeta, tumben datang. Iya tadi ada yang sakit, saya kunjungi, saya bilang. Lalu bunyilah HP saya. Saya lihat bukan jemaat, lalu saya angkatlah. Dia nangis dari seberang sana. Dia marga saragi. Dia nangis sejadi-jadinya. Kenapa Amang? Aku bilang. Amang tenang dulu, aku bilang. Biar bisa cerita, saya bilang. Lalu dia ngomong. Anaknya setelah selesai ujian kemarin masuk semester 5. Gak pernah lagi pulang ke rumah. Bergaul dengan anak muda yang nakal. Udah berapa kali jemput, balik lagi ke sono. Kasihanilah ku Pak Pendeta katanya. Kalau bahasa Batak dia bilang asi mau roham katanya. Asi mau roham ang pendeta. Saya bilang, Pak, saya ralak dulu bahasanya ya Pak ya, aku bilang. Gak usah ngomong gitu Pak, aku bilang. Gak usah. Tetap Tuhan yang lebih mengasihi anak Bapak, saya bilang. Tapi kalau Bapak bilang mohon dukungan doa, saya pasti doakan, saya bilang. Nangis ya sama Tuhan. Mana Bapak ini juga udah sakitan. Saya ketemunya dulu di rumah sakit. Kalau sakitnya dua kamu, saudaraku, bisa berhari-hari rumah sakit. Keluar masuk. Sakitnya tahu sama tuh. Hanya gini aja sakitnya. Gitu doang sakitnya. Nggak jelas apa. Kata dokter lambung tapi nggak pernah sembuh-sembuh. Istrinya pun udah susah. Ternyata kan orang ini nggak pernah ibadah sama Tuhan. Ternyata nggak pernah ibadah. Kalau nggak pernah ibadah kan nggak mungkin dia suka berdoa kan? Ya kan? Setuju kan dengan saya kan? Pasti nggak suka berdoa. Maka saya bilang doa ya, Mang, pentengi keluargamu dengan doamu. Ada dulu jemaat kami di Medan saking radikalnya dengan darah Yesus. Wah, dikit-dikit darah Yesus bungkus semua Tuhan. Dengan darahmu Tuhan. Rumah saya, keluarga saya, ternak-ternak saya bungkus semua dengan kuasa darahmu Tuhan. Saking hebatnya ibu ini berdoa. Makanya kalau dia lewat dibilang apa? Udah lewat si darah Yesus. Tapi sama Tuhan karena dia seorang kuliah orangnya tulus sama Tuhan.
Dilindungi Tuhan juga semuanya kan? Amin. Amin. Berdoa ya Bapak Ibu ya. Jangan merasa nyaman. Ibu-ibu yang gaji suaminya tiap bulan datang, jangan lantas berhenti berdoa. Tak berdoa pun aku adanya. Jangan begitu. Gak tahu kita apa yang terjadi. Tak apalah tak berdoa kata orang Medan kan. Jangan tak berdoa. Ya, harus menjadi gaya hidup. Amin. Oke. Kita masuk kepada tetaplah mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu, bagiku. Berarti manfaatnya bersyukur itu semua. Itu sebenarnya buat saya, buat Bapak Ibu. Ada 3 hal yang saya lihat Tuhan. Yang pertama, orang yang bersyukur berarti dia merespon dengan benar setiap apa yang terjadi di atas hidupnya. Berarti dia merespon dengan benar. Halo? Amin? Merespon dengan benar apapun yang terjadi atas hidupnya. Baik lagi susah maupun lagi senang. Ku bersyukur Tuhan sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Nangis dia, pala kantongnya lagi kempes. Lagi kempes kantongnya saudaraku. Itu sangat berharga di mata Tuhan. Dia masih bisa bersyukur sama Tuhan walaupun kantongnya kempes. Tak ada duitnya. Tak ada beli beras. Saya sudah pernah mengalami hal seperti itu sama Tuhan. Sudah pernah mengalami. Saya tidak perlu cerita banyak. Karena yang kita ceritakan, apalagi para pendeta, harus apa yang dialami, apa yang dia lihat, apa yang dirasakan. Jangan bercerita tentang Tuhan tapi tidak pernah mengalami sesuatu dari Tuhan. Satu kali kami lagi berdoa bahwa besok pagi tidak ada lagi untuk beli beras. Lalu berdoalah sama istri. Saya beruntung istri saya itu adik kelas saya dari sekolah Alkitab dari Medan. Udah digembleng 2 puasa pribadi, 2 puasa bersama. 2 puasa bersama ada sekali seminggu, 2 puasa pribadi ada sekali seminggu. Udah digembleng saudaraku. Maka saya jatuhkan pilihan sama dia karena saya lihat ini tahan menderita, ini cocok istri pendeta. Serius. Saya lihat dia di kota Medan, dia orang Helvetia, asli Medan. Di tengah-tengah kota Medan dia junjung kangkung saudaraku, bawa ke pasar karena mertua saya udah duluan meninggal. Dia masih kelas 3 SD udah meninggal bapaknya. Saya lihat-lihat, kebetulan dia di bawah binaan saya, pemuda saya. Cocok ini si pendeta ini karena istri pendeta dan pendeta identik dengan penderitaan. Saya menikah dengan dia. Begitu saya menikah dengan dia, saya bawa belur. Begitu lahir anak, dia bilang apa? Saya waktu itu masih pengerja di GB Harapan Baru Regensi yang gereja besar. Gereja besar tapi pengerjanya menderita. Gereja besar. Dia bilang sama saya, Pak, saya dan kau dan aku makan nasi putih tidak masalah karena itu sudah kita kerjakan waktu di sekolah Alkitab. Tapi anak ini nggak boleh tidak minum susu. Tidak boleh tidak minum susu karena dia punya bapak. Aku dulu tidak pernah makan yang enak karena tidak punya bapak. Tapi anakku ini tidak boleh. Wih, terbalik rupanya. Saya pikir ini kok menderita pikir saya. Tapi saya renungkan kembali sama Tuhan. Makanya bapak juga jangan egois, amen. Jangan egois. Renungkan dulu. Lalu saya renungkan sama Tuhan. Oh dia bilang dia siap menderita. Tapi anaknya enggak boleh. Oh benar juga. Yes Tuhan saya bilang. Saya akan berjuang. Ada duitmu 2.000 gue bilang. Ada katanya. Pergilah aku dari Terminal Bekasi jalan kaki ke stasiun kereta api. Waktu itu masih bisa. Mungkin di antara saudara mungkin ada.
yang sama dengan saya, naik kereta api tidak pakai karcis kan, ya kan? Begitu datang tukang ngumpet lari ke belakang, lari. Lama kali berhenti, begitu berhenti kabur lagi ke depan. Akhirnya saya pergi lagi ke Senen, cari duit. Begitu cari duit dapat, saya gedor pintu. Buka Mas, saya bilang. Dibuka. Lalu saya beli susu, saya suruh dikasih minum. Itu kompeng anak saya itu udah bablas lubangnya, aku. Dikasih minum. Begitu kasih bunyi, ngok. Pulih gambar diri saya sebagai bapak. Amin. Makasih Tuhan. Lega banget. Lalu aku terus berdoa. Tuhan, aku kepengen ada usaha Tuhan. Kalau melayani itu respon saya atas panggilanmu. Saya tidak mau membebani orang lain. Akhirnya saya dagang isi ulang di terminal Bekasi. Amin. Tapi setelah itu Tuhan bilang udah cukup. Sekarang full timer. Nah, kita harus mengerti sama Tuhan bahwa orang yang bersyukur, orang yang menerima, merespon dengan baik apapun yang terjadi dalam hidupnya, dan dia tidak meninggalkan Tuhan. Amin. Jangan meninggalkan Tuhan, tetap dia bertahan. Karena dengan kita bersyukur, kita memiliki kekuatan baru. Di dalam bersyukur ada kuasa Tuhan. Di sana sama Tuhan. Kita harus bersyukur sama Tuhan. Terima kasih Tuhan buat apapun yang sedang terjadi hari-hari ini. Karena kenapa? Paling tidak kita nyadar diri bahwa kita tidak bisa mengubah keadaan kita. Amin. Kita nggak bisa mengubah keadaan kita. Makanya kita bersyukur sama Tuhan. Yang kedua, bersyukur artinya menghindarkan kita dari kesombongan. Orang yang bersyukur kepada Tuhan adalah salah satu cara yang paling mujarab menghindarkan orang itu dari kesombongan. Dia akan menyadari bahwa semua yang dia punya, semua yang dia miliki, daerah-daerah yang dia jalani, negara-negara yang dia jalani, semua itu bisa dilakukan karena berkat Tuhan. Dia pasti tidak akan masuk dalam perangkap kesombongan. Dan dia akan berkata, Tuhan, semua ini karena anugerah Tuhan, semua ini karena pertolongan Tuhan. Kalau bukan Tuhan tidak akan sampai sejauh ini. Kalau bukan Tuhan tidak akan sampai mengalami semua ini. Karena kenapa? Kalau kita tidak bersyukur nanti akhirnya kita merasa itu karena kekuatan kita. Karena kemampuan kita. Bukan karena kekuatanku. Kan ada lagu pujian seperti itu kan? Ada sama Tuhan. Kalau kita sudah masuk dalam kesombongan, siapa musuh kita? Allah, nggak ada yang lain kan? Tuhan yang menjadi musuh kita. Tapi kalau kita rendah hati, mengakui semuanya, Tuhan itu sangat senang bersahabat dengan orang-orang yang rendah hati dan hancur hati. Dia sangat senang bergaul dengan orang-orang yang rendah hati. Ketika dia menyadari semua itu datang dari Tuhan. Mantap. Baik, yang terakhir. Ketika kita bersyukur, itu artinya kita akan terus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Karena kalau tidak, kita tidak akan pernah bergantung kepada Tuhan. Nah, sama Tuhan, saya kalau udah masuk dalam sebuah pergumulan yang berat, saya itu nggak pernah berhenti berdoa. Jangan kita berpikir kalau saya bilang tidak pernah berhenti berdoa, lalu saya di kamar terus, bukan. Sementara saya berkendara, tetap terus berpaut kepada Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan buka jalan. Sementara lagi melewati mobil, tetap. Itu saya alami dan itu saya rasakan. Makanya ketika kita punya masalah, teruslah bergantung sama Tuhan. Jangan kita lengah, karena itu penting supaya kita bisa melihat keajaiban-keajaiban Tuhan. Hari ini dua
2 poin besar. Tetaplah berdoa dan bersyukur. Bersyukur itu semua keuntungannya bagi Bapak dan saya. Bukan bagi Tuhan, tapi bagi kita. Karena dengan kita bersyukur, kita menyadari bahwa semua ini karena Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Baik, saya minta kita tundukkan kepala, kita berdoa sama Tuhan. Bapa Surgawi, Tuhan Yesus, sesungguhnya bahwa hidup kami ini sepenuh-penuhnya bergantung kepadamu, dan Engkau Tuhan yang berdaulat penuh atas hidup kami. Kami tidak bisa melakukan sesuatu apapun jika bukan Tuhan yang memberkati kami. Tuhan, biarlah kami tetap komitmen berdoa. Apapun keadaan kami tidak berdoa. Dan juga kami harus bersyukur apapun keadaan kami harus bersyukur. Karena Tuhan sangat berkenan atas setiap orang yang bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati penggembalaan Bapak Pendeta Rudi Sregar STH dan seluruh wakil dan seluruh pelayan-pelayan Tuhan. Tuhan memberkati setiap jemaat. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita akan mendengarkan warta BKP Aston untuk seminggu ke depan. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Apakah kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini? Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Saya ajak Bapak Ibu Saudara sebentar berdiri. Kita angkat jempol kita arahkan sama hambanya. Mari kita katakan terima kasih atas pelayanannya. Terima kasih Pak. Amin. Puji nama Tuhan. Ya, saya mewakili gembala serta diakonis serta jemaat mengucapkan terima kasih banyak kepada hambanya Bapak Pendeta Edison Simamora STH. Terima kasih, Tuhan kiranya memberkati keluarga Bapak dan pelayan Bapak. Ya, saya membacakan kegiatan kerja kita seminggu ke depan. Hari Selasa ada doa terobosan WBI pukul 11 dilakukan dengan online via Zoom. Hari Rabu Menara Doa kita lakukan dengan online tetap melalui via Zoom. Informasi kul. Hari Kamis ada kul Eklesia VIP di rumah Ibu Rita Esther pukul 19. Hari Kamis ada kul Bible Cikarang online via Zoom dilakukan pada pukul 19. Hari Jumat ada kul Daud di rumah Bapak Manurung pukul 19. Hari Jumat ada kul Yobel Glory di rumah Opung Kristina atau Ibu Rosita Siahaan. Hari Jumat ada kul Eklesia 2 masih di Jeruk Raya pukul 18. Hari Sabtu ada doa fajar pukul 5 atau subuh online atau via Zoom. Hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 ibadah raya kita adakan di Hotel Aston lantai 3 ruang Regensi, yaitu ibadah pertama pukul 9 sampai dengan pukul 10.30, ibadah raya kedua pukul 11 sampai dengan jam 12.30 disertai dengan sekolah minggu. Demikianlah pengumuman ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan ada informasi rakel tahunan yang kita lakukan, yaitu tanggal 18 Februari 2023 bertempat di Ruko Kenari THB atau di tempat ini, yaitu pukul 9 pagi sampai dengan selesai. Dan diharap semua pelayan-pelayan Tuhan wajib hadir untuk raker kita yang kita lakukan, yaitu tanggal 18 Februari 2023 Sabtu pas hari libur. Ya, sampai di situ pengumuman. Mari kita bangkit berdiri. Kita angkat persembahan kita. Mari kita berdoa.
Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami mengucap syukur di sore hari ini Tuhan, karena Tuhan masih memberikan kami waktu datang bersama Engkau, datang ke tempat ini Tuhan, untuk memuji Engkau Tuhan. Dan di mana kebenaran firman-Mu biarlah menjadi rema dan berkat bagi setiap kami dan jemaat-Mu pada sore hari ini Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan, berkati pelayanan anak-anak istrinya Tuhan. Dan di tangan kami telah kami angkat persembahan kami. Kuduskan kiranya persembahan ini Tuhan untuk dapat memperlebar kerajaan-Mu di tempat ini, khususnya di gereja kami BKP Aston dan Kenari ini Tuhan. Berkati tangan-tangan yang terangkat ya Tuhan, berkati usaha pekerjaan mereka berlipat-lipat kali ganda. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur, haleluya, amin. Kedua tanganmu, arahkan hati dan pikiran kepada Dia. Terima kasih Tuhan. Diberkatilah hidupmu, rumah tangga, suami, istri dan anak-anakmu. Diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah engkau di rumah, diberkatilah keluar masukmu. Usaha pekerjaanmu diperluas, diberkati oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa. Pulang terimalah berkat kasih dan anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam sorga, di dalam putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang terus menyertai saudara mulai dari sore malam hari ini sampai Maranatha. Yesus Kristus datang kali kedua menjemput kita dan merentah bersama dengan Dia hidup kekal selama-lamanya. Yang selalu percaya, mari sama-sama katakan amin.